Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam dalam menjalankan ibadah saum dan bisa berkumpul dalam acara kuliah daring. Mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari 4 orang mahasiswa yang sudah mengirimkan PPT, PowerPointers, yaitu Dewangkara W. Abimantrana, Putri Pesari, Najma Pauziah, dan Aulia N. Asa. Masing-masing presentasi 5 menit saja. Saya memberi kesempatan kepada Dewangkara W. Abimantrana. Silahkan presentasi 5 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Izin share screen. Sudah terlihat share screen-nya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewangkara Widya Abimantrana dengan NIM 2006616 di sini. Saya akan menjelaskan mengenai ketidakadilan pada perempuan masa Orde Baru dalam novel Entrop karya Oki Madasari. Nah, novel Entrop adalah novel yang dibuat oleh Oki Madasari pada tahun 2010 yang dilatar belakangi oleh kegelisahan penulis akan berkurangnya toleransi dan keadilan yang didapatkan khususnya oleh perempuan pada masa Orde Baru. Sebenarnya apa ya ketidakadilan itu masih terasa hingga sekarang itu dari masa ke masa masih ada, cuman penulis menspesifikannya pada masa Orde Baru. Ada 2 hal yang disoroti pada novel ini, yaitu ketidakadilan pada perempuan dan antoleransi umat beragama, khususnya yang mereka yang masih memeluk ajaran nenek moyang. Gitu. Konstruksi patriarki melahirkan perbedaan ruang gerak antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi kaum laki-laki. Laki-laki dikonstruksikan sebagai makhluk yang kuat, perkasa, gagah, dan berani. Dan dari adanya konstruksi tersebut, laki-laki merasa status dirinya menjadi kuat, sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang lemah, lembut, dan bersikap keibuan. Eh, Diskriminasi gender, khususnya dalam bekerja, sangatlah terlihat jelas. Pada masa tersebut, Orde Baru, seorang perempuan, khususnya perempuan Jawa, dituntut bekerja yang ringan-ringan saja dan hanya mengurusi urusan dapur saja. Pekerjaan berat seperti menjadi kuli yang dilakukan oleh Marni merupakan sesuatu yang melawan kodrat dan tidak pantas untuk dilakukan. Perempuan juga mendapatkan ketidakadilan dalam mendapatkan upah hasil mereka bekerja. Seorang perempuan bekerja, upah yang mereka dapatkan adalah bahan makanan seperti singkong dan lain-lain. Sedangkan untuk laki-laki mendapatkan uang yang bisa mereka gunakan untuk membeli apa saja. Maka dari itu Marni bekerja keras untuk membeli mohon maaf entrok atau bra, dia tidak bisa karena adanya diskriminasi tersebut. Ditambah lagi Marni yang masih memeluk ajaran-ajaran nenek moyang dan dia belum mengenyam pendidikan yang tinggi, itu menjadi tambahan bahwa dia didiskriminasi di lingkungannya. Contohnya di lingkungan pekerjaan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dewangkara W. Abimantrana. Presentasinya cukup singkat. Berikutnya adalah Putri Pesari. Putri sama 5 menit juga presentasi Anda. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, Bapak. Ya.
Mungkin sambil loading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya Putri Perwitasari dengan NIM 26247 akan mempresentasikan topik presentasi saya, yaitu memahami sejarah Perang Banjar tahun 1859 sampai 1865 melalui Antasari, sebuah novel sejarah karya Helios Samsudin. Jadi setelah membaca beberapa jurnal dan juga membaca buku Antasari ini, Perang Banjar itu adalah perang yang dilakukan dari masyarakat Banjar itu sendiri ketika menghadapi kolonialisme, khususnya kolonialisme Belanda pada saat itu. Nah, awal meletusnya Perang Banjar ini terjadi pada tahun 1859. Diawali dengan penyerangan pasukan Banjar dari berbagai daerah menyerang eh, benteng batubara Belanda di Pengaron di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Setelah penyerangan awal ini pun diikuti secara runtun oleh peristiwa-peristiwa penyerangan lainnya dari masyarakat Banjarmasin terhadap kolonialisme Belanda. Hal ini juga ketika beberapa perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Antasari itu dikisahkan dalam novel baik secara sejarah, di mana Pangeran Antasari ini datang ke beberapa daerah ataupun mengirim utusan untuk menyatukan persatuan perlawanan-perlawanan masyarakat dari berbagai daerah untuk menjadi satu kekuatan, bukan menjadi kekuatan-kekuatan berbeda di wilayah-wilayah berbeda. Jadi dari wilayah yang berbeda dan di mana-mana itu, Pangeran Antasari menyatukan satu kekuatan menjadi pasukan Banjar untuk melawan kolonialisme Belanda yang pada saat itu meresahkan masyarakat. Nah, lalu selain tertulis di dalam novel ini juga memang ada ketika kisah Pangeran Antasari dan juga utusannya itu datang langsung ke Muning untuk mengajak Datu Aling menjadi bagian dari pasukan untuk melawan Belanda. Lalu ada pun beberapa faktor perang Banjar terjadinya perang Banjar ini adalah pada saat abad 19 khususnya di Indonesia, ketika pada saat itu Indonesia sedang berada di bawah kolonialisme Belanda, khususnya di Banjarmasin. Pada waktu itu kolonialisme Belanda ini sangat meresahkan masyarakat Banjarmasin karena Belanda itu sering campur tangan, bahkan sampai menodai tradisi masyarakat sempat, merusak norma-norma agama, yaitu agama Islam pada saat itu di sana, dan juga merusak kehidupan masyarakat. Ada juga dari pedagang-pedagangnya yang ikut terikut campur tangani oleh Belanda. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat tentunya. Dan juga ini tertulis di dalam novel, diceritakan bagaimana masyarakat, pimpinan-pimpinannya itu sangat resah, sangat kesal terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kolonialisme Belanda terhadap Kesultanan Banjarmasin pada saat itu. Dan juga eksploitasi terhadap beberapa hasil alam seperti misalnya pertambangan batu bara yang pada saat itu banyak diambil alih oleh Belanda. Nah, salah satu campur tangan Belanda yang pada saat itu sangat terlihat, terutama mungkin di dalam buku Antasari juga, adalah di mana Pangeran Sultan Tamjidillah ini menjadi sultan selanjutnya setelah Sultan Adam. Padahal sebenarnya Sultan Adam ini sudah menulis wasiat yang seharusnya menjadi sultan selanjutnya adalah Sultan Hidayatullah. Namun karena pada saat itu Belanda tuh lebih mempercayai Tamjidillah dan juga lebih melihat bahwa Tamjidillah ini sangat memihak Belanda, sangat membantu Belanda. Akhirnya ya sudah, Belanda itu lebih memihak kepada Tamjidillah, sehingga Tamjidillah yang bukan keturunan dari permaisuri sultan malah menjadi salah satu sultan selanjutnya setelah Sultan Adam. Sedangkan Hidayatullahnya itu hanya menjadi Mangkubumi. Seperti itu yang paling terlihat di dalam novel Antasari, dan juga analisis sejarah yang sudah saya baca dari beberapa jurnal dan buku PDF mungkin ya, bahwa itu menjadi salah satu campur tangan yang paling terlihat di antara kejadian salah satu faktor Perang Banjar ini. Kemudian secara di dalam buku ini pun digambarkan geografis Kalimantan Selatan atau di daerah Banjarmasin khususnya, ketika ada penyebutan beberapa seperti misalkan Belanda yang harus melewati rawa-rawa ataupun sungai-sungai besar. Kemudian ada beberapa kalimat yang menyatakan
alat-alat perang mereka seperti mandau dan juga parang yang memang khas sana gitu, khas daerah sana yang menjadi senjata untuk mereka bertempur. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai sejarah perang Banjar dari buku novel Antasari karya Profesor Halius Samsudin. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Putri Pesari. Berikutnya Najma Fauziah. Najma sama 5 menit juga, silahkan mulai dari sekarang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Najma Fauziah dengan NIM 2009861. Saat ini akan mempresentasikan mengenai saksi bisu perlawanan PRRI di tahun 1958 dalam cerpen berjudul Amai karya Randy Nofreza. Nah, salah satu karya sastra yang merekam krisis manusia Indonesia ialah cerita pendek yang ditulis oleh Randy Nofreza berjudul Amai. Nah, Randy ini merupakan seorang penulis. Dia mahasiswa ilmu sejarah Universitas Andalas yang melakukan dialog dengan salah satu warga di Sumatera Barat yang mengalami dan merekam sebuah peristiwa perang saudara bersejarah di Indonesia yang dikenal dengan Perang PRRI. Nah, yang terjadi pada tahun di 1958. Nah, Perang PRRI ini adalah perang yang terjadi di antara pemerintah revolusioner Republik Indonesia, yaitu Koalisi Tentara Indonesia yang dibentuk oleh Dewan Perjuangan yang berada di Sumatera, terdiri dari Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Lambung Mangku Arat, dan Pramesa di Sulawesi, yang disebabkan oleh rasa kecewa terhadap pemerintah pusat di Jakarta dengan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang dikirim oleh pemerintah pusat di Jakarta untuk menghentikan koalisi PRRI. Nah, konflik yang dimulai pada 17 April tahun 1958 di Sumatera tersebut membuat kehidupan pada masa PRRI sangatlah jauh dari kata aman. Nah, kondisi tersebut tergambar pada sepenggal kisah yang terdapat di dalam cerita pendek berjudul Amai, yang mengisahkan Amai merupakan seorang gadis asal Batu Mulek, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, saat itu Amai memiliki 3 orang adik yang masih kecil, dan Amai berserta adiknya itu tinggal bersama nenek mereka, sementara orang tuanya itu merantau ke tanah seberang. Nah, di tahun 1958, tepatnya di bulan April, Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI melancarkan serangan besar-besaran untuk menumpas pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berada di Sumatera Barat. Nah, sementara itu serangan yang dilancarkan ialah melalui darat, melalui laut beserta udara gitu. Nah, kemudian pada awal perang saudara itu tergambar pula di bagian awal cerita pendek berjudul Amai, yakni berbunyi setidaknya berulang kali terdengar suara tembakan dari senjata kecil mematikan di sore itu. Dari kejauhan di atas sang biru sudah terlihat burung bermesin yang disebut helikopter yang ditunggangi oleh para serdadu. Suasana riang penuh gelak anak-anak bermain pun berubah menjadi teriakan ketakutan sambil berhamburan ke rumahnya masing-masing. Di tengah permainannya, seketika semua anak teriak dan berhamburan tatkala terdengar suara tembakan keras dari kendaraan terbang para serdadu APRI yang memburu PRRI. Nah, pemberontakan yang identik dengan kekerasan menjadi ciri sebuah peperangan yang mana perang merupakan rentetan peristiwa yang tidak diharapkan oleh setiap manusia, nah termasuk oleh masyarakat di Sumatera Barat. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari adanya peperangan sangatlah banyak. Harta benda bukan satu-satunya yang menjadi korban, namun kondisi mental bahkan nyawa seseorang bisa jadi tidak berharga dalam kondisi perang tersebut. Nah, hampir setiap orang pada masa perang saudara PRRI dapat menceritakan gitu bagaimana serta sulitnya suasana kehidupan di Sumatera Barat setelah peristiwa tersebut terjadi. Nah, sebagaimana juga yang dialami oleh Amai yang disajikan dalam cerita pendek yang ditulis oleh Randy. Ada lagi sepenggal kisah yang menggambarkan kondisi tersebut, yakni suatu malam Amai mendengar kabar bahwa kerabat jauhnya sang penjual garam tersebut tertembak serdadu APRI dan meninggal dunia. Lantas malam itu Amai bersama neneknya pergi ke rumah kerabatnya itu. Nah, sedangkan adik-adiknya ditinggalkan bersama adik neneknya. Nah, perjalanan ke rumah kerabatnya tersebut melewati pasar.
Meskipun agak remang, namun Amai beserta neneknya itu mencium bau amis seperti darah di pasar. Nah, pertempuran saat itu memanglah membuat banyak nyawa melayang gitu. Nah, dengan sesaat Amai menghela nafas dan terkadang menahan nafasnya saat melalui pasar. Betapa membakasnya peristiwa tersebut hingga semua kalangan bisa merasakan, tak terkecuali Amai, gadis berusia 10 tahun yang menjadi saksi bisu dalam merekam semua peristiwa tersebut. Tak pernah terbersit dalam pikiran Amai, masa kecilnya itu akan dihantui oleh peristiwa mencekam tersebut. Memang para serdadu tidak mengincar warga biasa, mereka hanya mengincar anggota PRRI. Akan tetapi bisa saja senjata api yang melesat kemanapun saat bertempur dapat mengenai siapapun. Nah, Amai berharap bahwa tidak akan ada lagi setelah ini peperangan yang akan membuatnya risau. Begitulah kisah kecil Amai yang menjadi peran dalam peristiwa kelam perlawanan PRRI dan APRI pada masa silam. Nah, kini Amai tersebut telah berusia 70 tahun. Nah, jika mengingat hal tersebut membuat Amai menangis dan tak mau jika peristiwa tersebut terulang kembali. Amai bersyukur pada saat itu keluarganya baik-baik saja, namun tragisnya peristiwa tersebut tidak akan terlupakan oleh Amai dan itu menjadi korban mental bagi Amai sendiri. Nah, kisah-kisah yang ditulis dalam cerita pendek ini akan diuraikan kemudian ditelusuri kebenarannya melalui rekaman-rekaman sejarah mengenai perang saudara PRRI. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Najma. Terakhir adalah Aulia N. Asa. Aulia, silahkan, waktunya 5 menit juga. Baik, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan karya saya dengan judul Gerakan Aceh Merdeka dan Sang Pengkhianat Partai Merah dalam karya novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur. Pasca kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan pemerintah pusat pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam, yang saat itu dipimpin oleh Tengku Daud Bereh, diproklamasikan pada tahun 1953. Nah, pemberontakan ini dipicu oleh peleburan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, yang menyebabkan timbulnya kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan tersebut. Nah, kondisi tersebut mendorong tokoh masyarakat Aceh untuk bersikeras terhadap kebijakan pusat sehingga timbullah pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu muncullah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Gerakan Separatis Bersenjata. GAM ini dibentuk pada tanggal 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan Tirto. Konflik ini berlangsung cukup panjang, dari mulai tahun 1976 sampai 2005, dan kurang lebih telah memakan korban jiwa sekitar 15.000 korban jiwa. Konflik ini disebabkan bukan hanya Aceh yang akan masuk ke Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga ada karena pendapat tentang hukum Islam, di mana Aceh dikenal dengan julukan negara Jazirah Arab. Lalu ketidakpuasan pemerintah Aceh karena hanya diberi sedikit pendapatan oleh pemerintah pusat, padahal pada saat itu Aceh berkontribusi karena memiliki lahan minyak dan menjadi salah satu pemasukan besar bagi pemerintah pusat. Selanjutnya, konflik GAM dapat diselesaikan saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan cara diplomasi. Dengan cara diplomasi dengan pihak internal GAM berlangsung sejak akhir Januari hingga Mei tahun 2005. Diplomasi ini juga dibantu oleh mantan Presiden Finlandia yaitu Martti Ahtisaari dengan menghasilkan sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Nota kesepakatan ini berisi di antara pemberian amnesti dan upaya reintegrasi mantan anggota GAM
ke dalam masyarakat atau mantan anggota GAM boleh masuk ke pemerintahan dan boleh mengikuti pilkada. Lalu novel Tanah Surga Merah ini menceritakan Partai Merah mulai gaduh saat sebentar lagi akan diadakannya pilkada. Mereka ingin partainya memenangi semuanya, tetapi mereka merasa terusik ketika seorang tokoh bernama Murad kembali datang ke Aceh, seolah-olah hendak melakukan pemberontakan. Bagi Murad, Partai Merah hanyalah kotoran kucing. Murad adalah mantan pejuang kemerdekaan Aceh dan mantan anggota Partai Merah itu sendiri. Murad setelah sekian lama berada di tempat persembunyian, akhirnya memberanikan diri untuk pulang ke kampung halamannya di Aceh. Dia sampai berusaha mengubah penampilannya agar tak gampang dikenali, tapi nyatanya ia masih tetap diburu dan dikenali. Sebagai mantan anggota Partai Merah dan pernah menembak salah satu anggota partai demi membela kehormatan salah satu kerabat wanitanya. Nah, pada awalnya Partai Merah ini dikenal sebagai partai yang dianggap bisa membawa perdamaian dan juga kemakmuran di Aceh. Namun kenyataannya, Murad kemudian menemukan orang-orang Partai Merah jauh berbeda dengan sifatnya saat berjuang dulu setelah dilakukan perdamaian antara Aceh dan pemerintah Indonesia. Banyak yang diperbudak oleh jabatan, kekuasaan, harta, bahkan juga wanita. Murad pun kemudian memilih untuk menentukan jalannya sendiri. Nah, akan tetapi Murad menerima banyak sekali tuduhan, mulai dari dianggap sebagai pembunuh, penjahat yang keji, bandar narkoba, hingga dianggap berusaha membangun partai baru untuk mengalahkan Partai Merah. Kepulangannya ke Lamlok yang berdekatan dengan pemilihan umum juga dicurigai karena dianggap ia memiliki niat terselubung mengacaukan pemilihan anggota dewan. Lalu tak mudah dalam hidupnya, dia selalu melakukan pelarian. Si Murad ini berulang kali dipukuli dan nyaris tertangkap. Murad masih bisa meloloskan diri, akan tetapi Aceh sebagai tanah kelahirannya yang begitu dicintainya tak bisa menerimanya. Dirinya selalu merasa terancam dimanapun ia berada, sampai akhirnya dia menyamar sebagai tengku di tengah masyarakat yang akhirnya bisa menerimanya. Lalu dalam novel ini terdapat sebuah teks anekdot, di antaranya ada, asal ada uang, semua rahasia bisa dibeli. Apalah artinya cuma kunci jawaban itu. Oke, Aulia. Waktunya sudah 5 menit. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengar presentasi dari 4 mahasiswa. Secara umum saya ingin memberikan komentar singkat dulu ya. Jadi sekarang sudah ada kemajuan ya. Dalam arti presentasinya betul-betul memang mengkaji peristiwa sejarah ya. Jadi mata kuliah ini tidak mengkaji sastra, kita ingin mengkaji peristiwa sejarah. Kemudian bagaimana kita memahami peristiwa sejarah itu dengan diperkuat ataupun diperkaya oleh kutipan ya dari sastra yang kita kaji. Jadi saya lihat presentasinya sudah ada kemajuan dibandingkan sebelumnya. Jadi fokus pada peristiwa sejarahnya, kemudian baru mengaitkannya dengan sastra. Walaupun nanti akan saya beri komentar secara khusus, karena ketika mengkaji peristiwa sejarah pun dan kaitannya dengan sastra perlu dipertajam ya. Oke, misalnya saya mulai sekarang dari Dewangkara ya. Dewangkara, Anda masih belum memperhatikan cara membuat judul yang baik ya. Jadi judul Anda nih
masih belum judul sejarah, tidak ada unsur diakronis, nggak jelas waktunya itu Orde Baru itu kapan ya, keadilan pada perempuan masa Orde Baru. Sekarang sudah masa reformasi, tapi kenapa masih disebut masa Orde Baru? Harusnya Orde Lama ya, karena kan baru itu sekarang. Jadi karena tidak ada diakronis, tidak ada waktu, periode, nggak jelas ya. Kedua, redundant. Tahu redundant ya? Mengulang-ulang kata. Ketidakadilan pada perempuan, pada masa Orde Baru, nanti tambah lagi pada Nopel Entrop, daripada Hakim Adasari. Jadi redundant ya. Belum bisa menulis judul yang baik ya. Pembahasannya walaupun Anda nyebut tentang ketidakadilan perempuan ya, tapi menurut saya perlu dielaborasi lebih jelas. Apa bukti, apa contoh bahwa pada masa Orde Baru itu ada ketidakadilan perempuan? Yang Anda maksudkan itu perempuan sebagai individu atau perempuan sebagai satu organisasi ya? Sebab misalnya pada masa Orde Baru itu ada yang disebut dengan Dharma Wanita, itu istri-istri para pejabat ya. Di kampung-kampung, di desa-desa ada PKK, program kesejahteraan keluarga. Jadi Anda harus fokus, harus jelas apa yang dimaksud dengan ketidakadilan terhadap perempuan pada masa Orde Baru ya. Termasuk bila perlu tadi jelaskan siapa yang Anda maksud tokoh utamanya, untuk katakanlah apakah individu atau organisasi ya, yang mengalami ketidakadilan pada masa Orde Baru. Baru kemudian walaupun Anda membahas tapi kurang jelas ya, bahwa ketidakadilan perempuan itu dikaitkan dengan entrop. BH ya. Tahu BH, bengket harigu. Dengan berat, di mana tuh konteksnya? Jadi harusnya Anda bisa menjelaskan apa makna entrop, makna BH, makna bra bagi perempuan, kaitannya dengan ketidakadilan. Kan selintas nggak nyambung ya, ketidakadilan dikaitkan dengan BH. Ya itu kerjaan Anda tuh harus menjelaskan ya, supaya apa yang Anda kaji tentang ketidakadilan terhadap perempuan pada masa Orde Baru itu kena atau diperkaya oleh gambaran entrok ya. Nggak tahu bahasa apa juga, sebab bahasa kampung saya, bahasa Jawa, entrok ini kutang. Kutang. Orang Sunda BH, bengket harigu ya. Jadi bahasa apa entroknya? Rujukannya sudah ada 7 memang ya, tapi minimal harus 10 sumber dari buku dan jurnal ilmiah yang standar dan relevan. Misalnya, jadi Anda harus gunakan misalnya bukunya Riklep ya, itu Sejarah Indonesia Orde Baru edisi terakhir itu hingga zaman Gus Dur itu ya. Jadi harus gunakan untuk melihat potret ketidakadilan terhadap perempuan. Itu fokus Anda. Tentu Anda harus baca juga IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, yang dieditori oleh Prof. Taufik Abdullah dan Prof. A.B. Lapian. Ya. Nah, yang lebih penting lagi, karena Anda bicara tentang ketidakadilan pada masa Orde Baru, harus banyak kajian, buku, jurnal tentang sejarah perempuan pada masa Orde Baru. Ya. Jadi itu untuk melengkapi dan memperkaya pemahaman Anda tentang ketidakadilan terhadap perempuan pada masa Orde Baru, seperti mana digambarkan atau dikaitkan dengan itu novel yang judulnya pun agak kurang nyambung. Apa hubungan ketidakadilan dengan BH ya? Dengan entrop. Itu tugas Anda tuh ya, supaya bisa paham orang yang membaca makalah Anda nanti. Kedua, Putri ya. Nah, ini saya harus beri pujian nih pada Putri ya. Contoh presentasi yang menurut saya baik ya. Walaupun nanti saya beri beberapa catatan, menjelaskan peristiwa sejarahnya masih kurang ya. Tapi pertama judulnya sudah oke, ini sudah judul sejarah nih, ada unsur diakronis, ada unsur periodenya ya. Dari 1859, 1865 ya.
Walaupun itu Putri, jadi kritik saya, Anda kan ingin mengkaji Antasari sebenarnya, ya, tokoh Antasari. Tapi penjelasan Anda kemana-mana, tidak fokus pada Antasari, fokus kepada Datu Aming, Hidayatullah, Tamjidillah. Jadi fokus kamera Anda tuh kamera Anda kurang fokus pada tokoh Antasari ini, ya. Bahkan Antasarinya disebut selintas saja, padahal novel ini bicara tentang Antasari. Jadi pertanyaan mengapa Antasari melawan, bagaimana proses perlawanannya, nah itu harusnya jadi fokus analisis Anda, ya. Termasuk juga bagaimana novel sejarahnya Prof. Helis Samsudin menggambarkan perjuangan Antasari itu, ya. Jadi bukan ngomongin Hidayatullah, boleh nyinggung Hidayatullah atau Tamjidillah, ya, tapi fokus Anda kan Antasari, ya, bukan tokoh yang lain. Mungkin ini ada kaitan dengan sumber, ya. Jadi Anda sudah menggunakan novelnya Prof. Helis Samsudin, oke. Tapi untuk bisa memahami Antasari, memahami Perang Banjar, itu harus baca disertasinya. Disertasi Prof. Helis Samsudin, ya. Mungkin sudah di PDF-kan itu, ya. Pegustian dan Temenggung. Akar sosial, budaya, etnik, perlawanan Kesultanan Banjar, ya. Jadi supaya Anda paham apa yang dimaksud dengan perang Banjar dan apa peran Antasari, gitu, ya. Jadi bukunya atau disertasinya Prof. Helis Samsudin tentang Pegustian dan Temenggung harus Anda baca, ya. Tapi secara keseluruhan oke lah, pembahasan Anda sudah oke, walaupun kurang fokus, ya, kurang fokus pada Antasarinya. Jadi itu berkenaan dengan sumber itu, ya. Anda sudah ada 8 sumber, minimal 10. Selain Helis Samsudin, gunakan juga Reclap, ya, karena Reclap ini sejarah Indonesia modern cukup komprehensif, ya. Berikutnya Najma Fauziah. Najma mungkin harus baca tentang sejarah PRRI, ya. Jadi judul Anda memang sudah sejarah, ada unsur diakronis waktunya, tapi PRRI itu kan umumnya dari 57 sampai 61 di Sumatera, ya. Kalau Permesta dari 58 sampai 62. Jadi kalau tahunnya hanya 1 tahun, apa yang mau Anda ceritakan, ya? Sementara Anda bilang Amai ini trauma dengan peristiwa, kan peristiwanya tidak 1 tahun tuh, ya, pastilah 2-3 tahun, ya, atau bahkan 4 tahun. Jadi harus banyak membaca tentang sejarah PRRI, ya, terutama sebab-sebab mengapa PRRI muncul, ya. Jadi itu harus jelas siapa tokoh-tokohnya, ya. Walaupun Amai mungkin hanya saksi biasa, orang biasa, tapi perlu memahami pemikiran, pandangan tokoh-tokoh PRRI, ya. Lebih-lebih Anda menyebutkan ada koalisi, nggak jelas koalisi PRRI dengan siapa misalnya, atau dewan-dewan yang didirikan oleh perwira-perwira menengah di Sumatera dengan siapa, ya. Jadi itu perlu penjelasan yang komprehensif tentang PRRI, ya. Kemudian mengaitkan dengan novelnya Amai, oke, ya. Jadi sebagai wanita biasa, Amai menjadi saksi tentang konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Tapi menurut saya gambaran Amai itu, ya, jadi biasa-biasa aja itu sebenarnya. Kalau trauma, ya, itu nggak ada sesuatu yang baru. Tapi mungkin akan lebih menarik, saya nggak tahu dalam novel itu ceritakan tidak, ya. Misalnya PRRI ini kan mendapat bantuan senjata ekonomi dari Amerika Serikat, ya, sehingga tapi walaupun dapat bantuan, kenapa tidak mampu melawan
pemerintah pusat. Nah, itu menarik ya. Jadi jadi kalau ama yang merasa trauma, ada peperangan, ya itu biasalah dalam perang begitu ya. Tapi kita memahami PRR ini, misalnya apa tuntutannya, mengapa dibantu oleh kekuatan asing, tapi kemudian tetap kalah juga. Nah, itu menurut saya masih jadi pertanyaan besar ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan sumber ya. Jadi sumber tentang PRRI-nya Anda harus baca ya. Selain Reclap, lupa Anda harus baca Lairisa ya. Bukunya Lairisa dipakai nggak tuh? PRRI ya, membangun Indonesia tanpa komunis gitu ya. Dan ini istrinya George McTurnan Kehin, Audrey Kehin. Oh, itu pakar tentang Sumatera Barat itu ya. Itu Anda harus baca, harus gunakan. Dan tentu saja IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah ya. Supaya paham tentang sebab akibat atau kisah tentang PRRI itu. Apa, siapa, bagaimana, dan mengapa, tentang tokoh-tokoh PRI, pandangannya, cita-citanya ya. Sehingga kita tidak terjebak ke dalam pengadilan sejarah, PRR itu pemberontak, PRR itu pengkhianat, dan sebagainya. Kita enggak. Kita ingin memahami satu peristiwa sejarah, termasuk pandangan tokoh-tokohnya. Ya. Jadi, sebagaimana dikisahkan oleh Amai sendiri bagus. Dia tidak membuat penghakiman sejarah, ya. Tidak membuat penilaian pemerintah pusat itu kejam atau PRR itu kejam, enggak. Dia menceritakan trauma saja ya akibat peperangan. Tapi itu penggambaran yang biasa, belum menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa ada PRRI, mengapa PRRI dapat bantuan asing tapi tetap bisa dikalahkan dan sebagainya ya. Itu harus mendapat penjelasan yang memadai supaya kita paham tentang peristiwa PRRI ini ya. Terakhir ya, Aulia ganti judul nampaknya ya. Gerakan Aceh Merdeka dan Sang Pengkhianat Partai Merah dalam novel Tanah Surga Merah. Ya, ini Anda seperti tadi saya katakan ya, sangat penting sejarawan, calon pendidik sejarah itu tidak membuat pengadilan sejarah ya. Jadi kalau Anda propaganda politik bolehlah ya. Jadi pemberontak, pengkhianat ya. Jadi sebaiknya kita ingin memahami tokoh itu mengapa dia melakukan perlawanan, mengapa dia tindakannya seperti itu ya. Bahwa dia nanti itu akan dianggap salah atau bahkan dinilai pengkhianat atau masuk neraka, itu mah biar urusannya Gusti Allah saja ya, bukan urusannya kita. Jadi karena itu judulnya Anda masih belum judul sejarah karena nggak jelas kapan waktunya ya. GAM itu bukan dari 53 ya, dari 7374 oleh Teguh Hasantiro, bukan oleh Daud Bureh ya. Jadi Anda pun belum paham konsep sejarahnya ya. Jadi belum ada unsur diakronisnya waktunya, dan Anda telah membuat satu pengadilan sejarah ya. Siapa yang dimaksud dengan pengkhianat partai itu ya? Termasuk juga apa, siapa, bagaimana tokoh murad itu. Tokoh murad itu tokoh real atau tokoh fiktif? Ya, itu Anda harus jelaskan ya. Sebab tokoh utama GAM itu kan Hasantiro, ya, Teguh Hasantiro. Bolehlah dengan panglima-panglimanya Muhammad Syafi'i dan seterusnya. Ya. Tapi Anda membuat pengadilan apakah seorang murad ini pengkhianat atau pahlawan, nah itu menurut saya Anda sudah membuat satu makalah ideologis ya, propaganda. Harusnya kita analisis yang seimbang saja. Ya. Mengapa Murad bertindak seperti itu kalau dia memang tokoh real ya. Kalau fiktif itu maksudnya ke siapa? Jadi Anda harus menurut saya lebih fokus pada tokoh-tokoh GAM-nya sendiri ya. Mengapa terjadi perdamaian Helsinki ya. Jadi dan bagaimana sikap dari tokoh-tokoh GAM setelah
berintegrasi dengan NKRI itu menurut saya harus jelas menyoroti tokoh-tokoh sejarah, baru kemudian Anda mengaitkannya dengan novel ini ya. Saya nggak tahu kenapa Anda menyebut Partai Merah atau Tanah Surga Merah. Mungkin karena lambang bendera GAM itu merah ya. Tapi kan bendera GAM tuh bukan merahnya itu. Kalau merah kan lambangnya tuh kiri ya, seolah-olah komunisme. GAM itu adalah bulan bintang sebenarnya yang ingin dia tonjolkan, bukan masalah warna merahnya. Jadi bulan bintang itu kan lambang Islam ya. Jadi kalau merah menurut saya nggak tepat ya. Atau tanah surga merah. Emangnya Bo Pendigul tanah merah kan? Aceh kan menyebut diri Serambi Mekah. Mungkin dia bisa mengklaim sebagai daerah bulan bintang ya, karena kawasan Islam ya. Jadi kalau merah itu kan konotasinya kiri ya, komunisme merah. Sementara Aceh kan walaupun bendera GAM itu merah, bukan berarti dia merah, dia bulan bintangnya itu yang harus Anda tekankan ya. Jadi menurut saya itu yang harus Anda pahami, sehingga ketika membuat judul termasuk membahas itu tidak membuat semacam pengadilan sejarah ya. Jadi seolah-olah merah itu jelek atau pengkhianat atau pemberontak tokoh-tokohnya, jadi tidak kena ya. Padahal perjuangan GAM itu bukan untuk membentuk masyarakat sosialis ya, tapi dia ingin melaksanakan syariat Islam ya, melaksanakan atau membangun masyarakat muslim yang kafah. Tentu dasarnya bukan merah tapi bulan bintang atau bahkan hijau ya, gitu. Mungkin ini juga erat kaitan dengan sumber ya, karena belum ada sumbernya Anda bingung mungkin ya. Jadi Anda harus baca tentu Reclap ya. Yang pakar tentang Aceh itu Anthony Reid. Nah, itu pakar tentang Aceh itu ya, sejarawan dari Australia ini ya. Anda harus baca tuh. Coba Anthony Reid tentang Aceh, tentang GAM ya. Termasuk tentu IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Supaya ketika mengkaji tentang gerakan Aceh Merdeka ini, Anda paham ya. Dan nggak usah membuat pengadilan sang pengkhianat Partai Merah. Mungkin novelnya begitu ya. Kalau sastrawan kan nggak paham tentang bagaimana cara menulis sejarah yang baik ya. Jadi kita calon sarjana sejarah nggak usah ikut-ikutan pandangan penulis novel ya. Sama seperti kita membaca novel-novelnya Pramudia Ananatur. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru kan semuanya jelek ya. Tapi kita nggak usah terbawa pada perasaannya Pramudia Ananatur ya. Kita ingin menganalisis saja dan memahami mengapa Pramudia Ananatur punya pandangan seperti itu. Nah, itu pentingnya analisis sejarah tanpa melakukan pengadilan sejarah itu seperti itu ya. Saya pikir itu komentar saya, dan silahkan ditulis di dalam makalahnya sebaik mungkin, selengkap mungkin ya, berdasarkan saran-saran dari saya, termasuk sumber-sumber yang digunakan. Harus sumber yang standar dan relevan ya. Jadi selalu tanya ke Atuk Google tuh ya, sumber atau buku misalnya tentang GAM yang standar, artikel tentang GAM yang standar, atau buku tentang Banjarmasin, Pangeran Antasari dan sebagainya. Sekarang ini sudah ada Atuk Google, bahkan ada artificial intelligence ya. Kita tanya apa saja dia bisa ngasih tahu pada kita, walaupun kita harus kritis juga, namanya juga mesin ya, kadang-kala jawabnya ngaco juga. Jadi penting bagi kita memahami satu peristiwa sejarah berdasarkan sumber-sumber yang relevan dan standar ya. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebagai info, minggu depan itu tanggal 17 ya. Saya sedang di Malaysia ya, ada dalam jam yang sama, jam seperti ini ada peluncuran buku yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi mungkin minggu depan diskusi tetap berjalan, tapi tanpa saya, mungkin akan dipimpin oleh penanggung jawab kelas ya. Jadi
diskusinya diteruskan dan direkam sebagai bukti bahwa Anda melakukan presentasi dan diskusi. Nanti saya pantau terus melalui WhatsApp group mungkin ya dari Malaysia, karena pada waktu yang bersamaan saya tidak bisa menghadiri acara perkuliahan daring. Sekian, terima kasih, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya.